Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 242 Jakarta, Bapak Damil MPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Agus Sudiandono, Ibu Dr. Andra Trikundari, MPD, Bapak Miftahul Qoyim, MPD, Bapak Ibu Guru dan pegawai yang saya hormati, juga pembawa acara yang saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktunya untuk tim pengelolaan keuangan pengelola sekolah. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kami dengan tim pengelola sekolah pegawai akan menyampaikan evaluasi program kerja tahun 2021-2022 yang telah dilaksanakan. Itu secara umum membuat program kerja tata usaha itu bulan Juli sudah dilaksanakan dan dibuat. Terus pembagian tugas TU, coba Pak ya. Baik, ini zoomnya aja di zoom. Ya. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, evaluasi secara umum yaitu bidang umum itu membuat program kerja tata usaha ya bulan Juli ya, koordinator administrasi ya saya sendiri setelah dilaksanakan tuntas. Pembagian tugas TU untuk Juli tuntas. Melaksanakan pengembangan karir pegawai ini insidentil proses, yaitu kalau ada penataran atau kan kita menunggu dari dinas atau terkait yang untuk mengundang kita untuk pengembangan diri. Melaksanakan rapat kerja TU bulan Juli dengan kepala sekolah dan koordinator administrasi dengan saya sendiri. Mengikuti kegiatan rapat insidentil tuntas, jadi kita mengikuti kalau ada rapat-rapat kedinasan. Membuat format isian tuntas, katakan membuat daftar isian siswa untuk PPDB, persiapan PPDB kan itu data buku induk dan yang lain-lain itu tuntas yang dikomandoi oleh Pak Bagjo dan Bu Lia juga Bu Nur untuk yang format-format yang isian-isian termasuk tata tertib. Yang tahun ini barangkali masih digodok oleh Pak Agus terutama tata tertib. Kalau biodata memang sudah kita bakukan sesuai yang dibutuhkan di buku induk dan tidak kode ya kebagai ya untuk data isian. Pengetikan kinerja guru maksudnya ya katakan SKP dan yang lain-lain atau daftar rekap absen, kehadiran guru dan pegawai itu tiap bulan oleh Pak Bagio di print dengan koordinator saya. Lanjut ke bidang kepegawaian. Bidang kepegawaian melengkapi data pegawai insidenti yang dibutuhkan itu untuk dipail-pail, yang katakan melengkapi juga Pak Bagio atau Bu Nur untuk DUK dan yang lain-lain itu Pak. Terus menyusun dupak guru. Alhamdulillah dalam usulan PPJG yang kemarin itu waktu tahun lalu itu Bu Jai, Bu Dharma, Bu Karju, alhamdulillah sudah turun PPJG-nya dan lanjut untuk naik pangkatnya untuk paknya itu Pak Koyim dan Bu Karju, Bu Dharma juga Bu Jai, yang mudah-mudahan guru-guru tapi udah proses tapi masih ada kendala belum turun ya Pak. Harusnya per April tapi kenyataannya seperti itu.
Tapi kami sudah mengerjakan, katakan sudah proses ya Pak ya. Jalan, kelengkapannya udah dilengkapi, kurang SKP dan yang lain-lain katakan. Nah untuk saya sendiri, untuk pengajuan pegawai naik pangkat saya sendiri ngaju juga ya, alhamdulillah sudah turun. Kalau untuk saya sendiri kurang tahu itu kebijakan dari dinas ternyata beda dengan guru kan gitu. Tapi intinya sudah proses. Pengerjaan SKP guru dan pegawai bulan Desember. Nah kemarin sudah selesai Pak, yang dikomandai oleh saya dengan Pak Bagio, juga dibantu dengan yang lainnya termasuk Bu Nur dan Bu Lia. Nah terus kemarin juga sudah mengisi sasaran ya Pak, sasaran pegawai SKP pegawai tahun 2022 itu sudah selesai oleh Pak Bagio dikerjakan, baik guru dan wakil juga pegawai. Terus mengerjakan absen alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, paling telat-telat dikit sesuai Bapak Bagio, sesuai kehadiran lah, direkap, udah tiap bulan direkap. Nah ini berjalan dengan baik absen, alhamdulillah tidak ada kendala. Mengusulkan naik pangkat juga tadi yang udah langsung disinggung, yang tadinya dupak, kalau guru kan dupak sudah berjalan ya Pak Koim, Pak Bu Kat Junimah, Bu Jai, Bu Dharma, tinggal menunggu aja. Saya sendiri, alhamdulillah saya sendiri udah turun per April kemarin kan gitu kan. Terus mengurus pensiun guru dan pegawai. Alhamdulillah periode pertama sudah berjalan, yaitu yang 3 orang, Bu Ocin, Bu Ririn, Bu Haji Arneli. Nah Bu Haji Arneli kemarin ada sempat agak kendala, agak lama, tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai, sudah menerima uangnya, sudah masuk, dan kemarin katanya SK-nya belum menerima waktu itu. Sekarang sudah terima, jadi memang diskomunikasi. Jadi ada panggilan pelepasan oleh wali kota, suruh hadir, diundang gitu. Saya sampaikan suruh hadir ya Pak Yoyo ya waktu itu, Pak Bagio ya, karena ada ini tuh putra. Karena menghubungi beliau agak susah ya, saya hubungannya dengan putrinya kan gitu kan. Ini udah saya sampaikan tolong datang. Memang kebetulan itu bulan puasa lah, menjelang Lebaran itu. Beliau nggak datang. Katanya itu hanya pelepasan doang kan Pak, katanya. Kebetulan saya kurang sehat, gimana lagi saya kan gitu. Berikutnya nanyakan ke saya, Pak, saya belum menerima SK. Kalau uang sudah masuk, katanya kan itu. Uang pensiunnya sudah masuk di rekening, tapi saya belum menerima SK. Bingung saya. Kebetulan kan memang yang menyerahkan itu wali kota, berarti kan ada di sekretariat wali kota. Terus kita telusuri ke K3 lah, ke pegawaian kota. Terus saya ingin ke wali kota dengan Bu Eis juga, koordinasi juga dengan Bu Eis. Saya tolong deh coba ke Sudin. Akhirnya alhamdulillah dapat di Sudin. Ternyata dari wali kota dibalikan lagi ke Sudin, ke siapa temennya tuh, temen Pak Yoyo, Pak Puji. Alhamdulillah sudah nerima, jadi sudah nerima SK-nya, sudah nerima uangnya. Ya memang agak kendala, kurang lebih 5 bulanan lah kemarin itu, 5-6 bulan. Itu pun saya minta tolong ke temennya Pak Bagio. Ini mohon maaf, ini lagi nih, minta tolong ke temennya Pak Bagio yang di BAKN. Ini di perteknya sudah Pak, tinggal nyetak, tinggal nunggu rekomendasi dari BKD ya waktu itu ya. Udah kan gitu kan. Kayaknya kronologisnya seperti itulah. Nah yang periode kedua ini grupnya Pak Haji Idi, Pak Haji Idi, Bu Ana, Bu SK, Pak Har, lanjut Bu Eis. Alhamdulillah yang berempat ini sudah tinggal menunggu dan nggak ada maksudnya kurang berkas atau apa sampai sekarang, jadi tinggal nunggu aja mudah-mudahan. Kalau Bu Eis tinggal nunggu surat hukdis dari dinas. Sampai sekarang belum ada. Udah kita tanya juga ke temennya Bu Eis ya.
Ada teman belum? Kalau yang SKP tahun ini, oke siap. Kalau SKP tahun ini kan kemarin sudah dibuat juga, udah dilampirin kan kemarin 2022, ya ntar Desember baru ada. Oh gitu, iya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu. Jadi dalam proses lah kan gitu, tinggal menunggu kan gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada kendala-kendala yang tidak diharapkan gitu kan, gimana kan gitu. Kita juga sudah berusaha udah ini kan gitu. Tapi alhamdulillah udah selesai semua yang menunggu periode pertama. Tinggal nanti ini periode kedua, tinggal menunggu nanti Pak Haji ini barangkali bulan September kali ya. Ada kan berlanjut terus ya. Bu Ana Oktober kalau nggak salah Ibu. Lanjut. Oh berturut. Mudah-mudahan nggak ada kendala panggilan ini SK-nya kan gitu. Itu untuk usulan pensiun ya. Mengisi biasa buku induk pegawai, buku induk siswa kan gitu nanti kesiswaan. Terus dapodik, alhamdulillah dapodik sejumlah 700 berapa Pak Bagio? 79 ya 779. Alhamdulillah periode kemarin berjalan baik lah, walaupun ada yang mutasi atau apa, alhamdulillah tertarik ya, nggak ada kendala untuk dapodik. Nah terus kesiswaan mengisi buku induk siswa Agustus September tuntas yang dikomandai oleh Bu Nur sama Bu Nurlia. Mengisi buku klaper juga Bu Nur sama Bu Nurlia. Mengerjakan 8355 bulan Agustus September itu Pak Bagio. Alhamdulillah berjalan dengan baik, tapi ya kadang-kadang suka ada kendalanya. Ini kan tarikan dari SD ya Pak Bagio ya. Tapi kadang-kadang anak baru setelah udah mau lulus ya Pak Bagio, ini data saya salah ini kan gitu kan. Tapi sih alhamdulillah bisa ditangani oleh Pak Bagio karena harus ada data yang diupload ya Pak. Atau yang lain-lain. Terus mengisi nilai ke buku induk siswa itu Bu Nur sama Bu Nurlia dari kelas 7, 8, 9, semester 1 dan semester 2 berjalan dengan baik. Membuat daftar nama siswa yang suka Bapak Ibu ambil per kelas itu Pak Bagio juga dengan Bu Nur, Bu Lia juga mengerjakan mutasi masuk dan keluar. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemarin ada kan 2 periode yang berbagi ya. Kita menerima siswa yang dari luar dan juga ada juga siswa kita yang keluar, termasuk kemarin anaknya Bu Jai ya, yang keluar tuh Jai kan gitu. Nah terus statistik ya mereka absen siswa itu Bu Nur dengan Bu Lia. KJP alhamdulillah berjalan dengan baik. KJP yang dimotori oleh Bu Lia dengan dibantu oleh Pak Agus. Alhamdulillah tahun ini nggak ada kendala ya. Alhamdulillah PIP juga berjalan dengan baik. Yang ini memang oleh Pak Bagio karena kalau PIP munculnya itu di dapodik ya Pak. Muncul di dapodik, jadi memang PIP itu bukan mengajukan gitu kan. Jadi muncul tapi ada juga orang tua yang hadir gitu ya, mohon diajukan gitu. Nah terus kita panggil, Pak Bagio panggil di sini ya, kriterianya itu kan hanya 2 ya Pak Bagio ya. Ada 2 pilihan miskin atau rentan miskin. Begitu ditanya begitu orang tua karena nggak mau, ya sudah kalau nggak mau, itu hanya itu 2 pilihannya. Ibu mau nggak ini dimasukkan, cuman nanti tahun depan insya Allah keluar kan gitu ya Pak Bagio ya. Cuman pilihannya hanya 2, miskin dan rentan miskin. Nggak mau tuh mereka. Ada juga sih yang mau, memang saya miskin katanya. Cuman karena kadang-kadang terjadi miskomunikasi, pernah ya Pak Bagio ya. Sampai bilang ini, udah dia orang yang sudah kaya gitu ya Pak. Jadi memang kadang-kadang kalau lewat telepon miskomunikasinya luar biasa. Akhirnya Pak Bagio ambil keputusan suruh datang orangnya, kita ajak ngobrol, kita
lihat di Dapodiknya seperti itu. Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak untuk KJP, PIP. Lanjut ke keuangan. Ini yang dimotori oleh Pak Yoyo ya, dengan Pak Supol, dengan saya, dengan Putri, membuat RKS dan URK berjalan dengan baik. Jadi mengerjakan IRKS baik BOP dan BOS. Ya, katakan yang tahun ini sudah dibuat ya Pak Yoyo ya. Dan pada bulan Januari Februari kan itu untuk yang kegiatan tahun 2023. Nah, nanti Pak Yoyo bikin juga URK-nya atau NPD-nya lah. Tiap bulan itu apa yang mau ini sesuai dimintakan berapa kan gitu ya. Nah, tetapi kemarin wah udah Pak Yoyo dengan Bapak dengan tim manajemen sekolah udah ngimput BOP ini kan gitu. Tahun kemarin begitu ini nggak cair, memang kebijakan dari sana. Hanya yang cair itu tali aja, hanya listrik dan Telkom. Hanya yang lain-lain ya nggak ada kegiatan yang bisa dilaksanakan. Membuat laporan BOP BOS BOP, yaitu maksudnya bikin SPJ triwulan, tiap bulan tiap 3 bulan sekali, tetapi pelaksanaannya kan direkap setiap bulan untuk SPJ baik BOP dan BOS. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang dikomandoi oleh Pak Yoyo, memungut dana dan membayar pajak, katakan pajak dari yang sudah dibayarkan ke rekanan ya Pak ya. Ini berjalan dengan baik karena sistem online juga bayarnya. Memverifikasi kepada verifikator Sudin itu setelah ditandatangan oleh saya, diverifikasi saya juga, terus kepala sekolah, baru dikirim ke Sudin ya Pak, melalui kasih kecamatan. Nah, terus membukukan dan mempertanggungjawabkan dana BOS, BOP dan SPJ lah. Lanjut ke inventaris Bapak Ibu. Inventaris buku induk barang yang dikomandoi oleh Bu Inem, Bang Sanawi juga Mas Ilham ini. Penomoran barang inventaris tuntas. Daftar inventaris ruang, alhamdulillah ada ya Bapak Ibu ya, tiap ruang sudah ditempel. Paling kalau memang ada penambahan barang, tiap ruang baru diperbaharui kembali oleh tim, yaitu oleh Bu Inem dan Pak Sanawi juga Mas Ilham. Daftar inventaris ruang yang tadi istilahnya yang sudah ditempel, itu KIR, kartu inventaris ruang. Terus laporan inventaris, biasanya memang bulan Desember dan Juni itu yang biasanya online juga. Nah, terakhir kemarin laporan aset tanah ya, bahwa aset tanah kita itu memang satu aset diakui oleh dua dinas, jadi dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatannya 300 meter, dinas pendidikannya Sudin lah, dinas pendidikan ya SMP 242 dan SD 07. Kemarin udah di verifikator Bu Inem dengan Mas Ilham ke Pulau Mas ya, yang dengan Pak Alfonso ya, Pak Alfon. Alhamdulillah sudah selesai ya, masing-masing dari wakil dinas pendidikan diwakili oleh Pak Alfonso, terus dari sekolah kemarin ya Bu Inem sama inventaris yang 07, dan puskesmas saya lupa namanya itu udah tanda tangan juga sekalian. Untuk inventaris sementara berjalan dengan baik juga. Untuk sementara yang barang umum, barang belanja modal atau ini oleh tim, oleh Bu Inem selalu dicatat, dan termasuk barang-barang yang Bapak Ibu minta, katakan tisu, ballpoint, barang habis pakai,
ibu suruh nyatet, mohon maaf, bukan cerewet, tapi memang ini nanti ini tisu kemana nih habis, dipakai siapa kan kalau gitu kan. Jadi bukan seperti itu, tapi memang harus tercatat. Kita ini kan karena mereka itu pasti ngeliat, iya nih sebulan sekian, kali setahun banyak amat, tisu kan bisa seperti itu. Tapi kalau ada buktinya, ada pengeluarannya, ya itu untuk nanti kalau ada pemeriksaan dari Sudin atau dari dinas pun melihatnya buku pengeluaran. Lanjut ke perpustakaan yang dimotori tahun pelajaran kemarin, yaitu oleh Kepala Perpusnya Bu Karju, yang dari pustakawannya Mas Raditya, yang kebetulan hari ini dia nggak masuk, katanya sakit, kurang sehat gitu ya. Ini mengelola seluruh kegiatan perpustakaan, baik pembagian buku dan pengembalian. Alhamdulillah tuntas. Membuat program perpustakaan, katanya sih buat program perpustakaan ada tuntas. Membuat grafik ini proses, belum membuat grafik kunjungan karena kemarin masa pandemi, jadi nggak ada yang ke perpustakaan, hanya pinjam buku aja. Kemarin lagi tahun ajaran kemarin kan baru-baru kesini aja masuk. Terus merapikan dan memelihara buku itu tuntas, misalnya ya katakan yang baru atau ini distempel atau hanya seperti itulah, dicatat siapa yang pinjam, katakan. Membuat katalog dalam proses. Lanjut keamanan, tanggung jawab keamanan sekolah ini dikomandai oleh 2 orang, yaitu Bapak Muhammad Hamim dan Bapak Saprijal. Tapi saja raker dari kemarin juga enggak, atau hari ini nongol dan iya, desa WA atau ini juga enggak ada juga ternyata. Tapi alhamdulillah pada intinya sekolah kita aman dan kita berdoa mudah-mudahan aman. Kedepannya juga alhamdulillah, walaupun kemarin masa pandemi lagi libur atau ini kan cukup, barang-barang kita juga cukup lumayan banyak, juga alhamdulillah aman. Paling kena petir yang seringnya ya. Betul Pak. Petir kemarin sudah kena petir lagi. Apa yang disampaikan karena Sapras juga di bawah, termasuk di pengelolaan saya, dia Putri ya. Kemarin saya ngobrol. Jadi untuk penangkal petir itu kalau yang bagus itu mahal Bu, 25 juta kemarin Bu. Yang ini yang buatan Jepang, atasnya ke bawah 25 meter. Berapa Pak harganya? 45 juta. Nah, jadi kalau toh ini ya cukup lumayan kalau dianggarkan ke situ ya Pak. Jadi kesedot ke situ kan gitu. Tapi memang perlu juga, perlu aman barang-barang kita. Tapi itu untuk ke depan nanti bisa dianggarkan apa nanti dari dana BOP atau BOS. Untuk kemarin sudah dipasangkan dalamnya 3 meter ya Pak, 3,5 meter ya. Kita lihat kan yang ada yang ditanam ke bawah Pak, 3,5 meter, atasnya juga udah ini, yang mudah-mudahan ini. Tapi yang besoknya masih kena tuh satu Pak Bapak Yo, internet ya, masih kena yang di sebelah. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dianggarkan Putri ya. Cuman sananya yang buatan Jepang mahal banget, 45 juta nih Pak. SMA 3 katanya yang pasang tuh Putri itu, yang buatan Jepang. Nah lanjut untuk bidang kebersihan Bapak Ibu, kebersihan halaman lantai 1, koridor dan kamar mandi rutin. Ini PIC-nya istilahnya ya bahasa Pak kita belajar juga ya, PIC-nya Pak Sarman. Jadi tadi kan kebetulan dari Bu SK ya, saya dengarkan katakan ke bidang Sapras juga ke pengelolaan. Memang kamar mandi katakan kurang bersih atau ini. Nanti kalau di lantai 1 Bapak Ibu guru ya, panggil Pak Sarman, nggak bersih nih gitu.
Ya, itu aja kan ini. Nah, terus untuk kebersihan halaman, halaman itu maksudnya koridor lantai 2 dan kamar mandi. Itu masih Pak Sanawi. Secara umum tuntas ya. Cuman kalau evaluasi tadi dari Bapak Ibu guru kan masih kurang bersih kan itu. Nah, ini komandonya atau PIC-nya Pak Sanawi. Boleh Bapak Ibu nanti panggil Pak Sanawi. Lantai 2. Ini kurang bersih kan, gitu aja ya Bu ya. Insya Allah kalau kita rutin lah setengah jam pagi, istirahat setengah jam kan, itu waktu kita kan masih lumayan sampai jam 3 katakan, itu pun kan nggak setiap jam kita bekerja kan gitu kan. Insya Allah bisa bersih lah Bu. Nah, terus untuk kebersihan halaman atau koridor lantai 3 dan kamar mandi tetap masih Mas Ilham ya. PIC-nya Mas Ilham. Sama Bapak Ibu guru, kalau toh memang ini nanti selain komplain ke saya kan hanya komandonya ya, nanti saya ikut ngepel dah kalau pengen. Nanti komandonya PIC-nya Muhammad Ilham Diarno ya, lantai 3. Nah, terus untuk lantai 4 koridor dan kamar mandi ya, kamar mandi laki dan perempuan ya Bu. Ini komandonya istilahnya dibidangi oleh Pak Sopyan. Jadi nanti kalau kamar mandinya kurang bersih atau gimana, Bapak Ibu guru bisa komplain juga langsung ke orangnya nih, ke petugasnya ya, yaitu Pak Sopyan lantai 4. Barangkali untuk ini pengelolaan bidang administrasi dan pengelolaan yang lainnya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali dari teman-teman, dari Pak Yoyo sebelum ada tanya jawab atau apa ya, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yoyo, Pak Bagio, Bu Nur dan yang lain. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Pak Yoyo, Pak Bagio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil, Bapak Kasabrak, Bapak Ibu Guru, staf TU dan masyarakat. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada wali kelas 9, guru mata pelajaran kelas 9. Alhamdulillah nilai sidang-nilai kita tidak ada masalah. Alhamdulillah. Karena nilai itu dari bulan Januari, Februari, Maret, 3 bulan tuh saya kirim terus sama perbaikan. Dan kemarin di PPDB prestasi, alhamdulillah tidak ada yang komplain satupun prestasi nilai sidang-nilai. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kecuali yang tadi dijelaskan oleh Pak Damiri, prestasi non akademik itu memang bermasalah dari penyelenggaranya. Karena penyelenggaranya itu tadi banyak juaranya, dia juga pesertanya seperti itu disinyalir seperti itu. Jadi dibatalkan oleh dinas. Yang kedua, saya mohon untuk wali kelas 7, wali kelas 8, mulai sekarang dijapri setiap siswa biodata rapot. Sekali lagi biodata rapot, terutama namanya sesuai ijazah aja patokannya, jangan kartu keluarga. Namanya disingkat atau tidak. Yang kedua, karena kalau ijazah itu sudah tulis tangan nggak bisa diubah lagi. Jadi yang kita ubah data dukcapilnya. Kalau berubah ke kelurahan. Namanya dilihat cuma 2 aja yang saya minta di biodata rapor. Nama, ada 3.
nama, kedua kemudian tanggal dan tempat lahir. Nama pertama nama, kedua tempat dan tanggal lahir. Yang ketiga jenis kelamin. Nah, di ijazah itu cuma dua, nama, tempat, tanggal lahir. Bapak Ibu sama Ibu. Kalau ini tidak berubah, kejadian kemarin sampai dia PPDB salah, berarti selama ini ibu nggak cek dong biodatanya. Enggak, saya cuma lihat nilai doang katanya. Enggak, terima rapot dari kelas 7 Bapak Ibu. Dari kelas 7 terima rapot, cuma ditaruh doang, lihat nilai biodata. SMP 242 tidak menginput biodata. Kita terima data dari SD, kecuali dia dari MI atau dari pesantren, itu saya input manual. Nah kemarin yang komplain dari kelas 7 itu dari SD. Jadi selama ini nggak dilihat tuh biodatanya. Nah berkelambakan pas ketika PPDB itu dapatnya dari Dukcapil dan data SD, data SMP 22 maaf. Disinkronkan nggak cocok nih. Tanggal lahirnya lagi. Kalau dia lebih muda, merugikan, rugi kan? Alhamdulillah dia ada prestasi, jadi udah masuk diterima di SMP 109. Kalau dia masuk zonasi, dia bisa dirugikan karena lebih muda, beda 1 bulan. Ya, saya mohon kepada Bapak Wali kelas sekarang aja, karena rapor biodatanya itu kan di siswa ya. Sekarang ini kan di siswa yang sudah dikumpul, lihat nanti ketika dibandingkan dijampaikan lagi, cek lagi nama, tempat tanggal lahir dan jenis kelamin. Itu aja. Karena fatal juga. Ya, patokannya ijazah. Kalau dia nggak mau ijazah, oke, dari kartu keluarga dia kemarin ada satu yang sudah kelas 9. Ternyata dia patokannya disamain aja Pak sama akte. Oke, akte kan dari kartu keluarga. Ternyata ijazahnya salah. Dia minta surat keterangan dari SD. Kalau saya pribadi sih, ijazahnya nggak surat keterangan itu nanti masalah, bisa kalau dia jadi ASN ya Pak, bisa jadi masalah. Ijazah nggak boleh diotak-atik. Kalau kartu keluarga itu masih bisa, karena semua sistemnya online. Kalau di DKI aja kita dapat kartu keluarga nggak tanda tangan kan, kelurahannya Dukcapilnya dari barcode gitu, karena semua udah online. Satu lagi di Dapodik itu semua juga sudah link ke Dukcapil, link kemana-mana. Dukcapil, kemudian Kementerian Sosial, DTKS, wah mana-mana tuh. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagio. Barangkali yang sebelum tanya jawab ada yang nambahkan, Bu Nur, ya, Bu Inam, ya, cukup. Silahkan kita batasin aja ya, nggak terlalu banyak karena nanti Pak Koim nih timnya. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Menanggapi tadi masalah kebersihan, saya sedikit usul. PIC untuk masing-masing kamar mandi itu kan sudah ada siapa-siapa gitu yang bertanggung jawab. Untuk saya itu harus ada kartu kontrol. Jadi kita tahu ini terakhir kali diupdate itu dibersihkannya itu kapan. Jadi nanti kartu kontrol itu dipasang di tiap-tiap kamar mandi. Nanti kalau sudah dibersihin, nanti wajib tanda tangan. Itu sebagai bukti langsung sudah dilaksanakan pembersihan. Jadi kita pengunjung pun lihat, oh ternyata belum dibersihin. Oh ini belum dibersihin selama beberapa hari. Jadi itu kontrol juga untuk Pak Minda terhadap petugas yang bertanggung jawab terhadap pembersihan toilet gitu. Karena saya sendiri di sini kalau ke toilet juga milih-milih, bingung mau yang mana. Misalnya saya di lantai 4 ngajar, saya nggak mungkin pakai toilet lantai 4 karena saya kurang nyaman misalkan. Begitu juga pas di lantai 3 saya kurang nyaman, atau lantai 2 kalau saya kurang nyaman, saya nyamannya di lantai 1 gitu, atau kebalikannya gitu. Jadi harapannya sih semoga semua toiletnya bisa membuat kita nyaman sebagai guru di sini. Jadi kita tidak ada pilih-pilihan toilet yang kita gunakan, gitu Pak. Karena itu juga berpengaruh terhadap
fleksibilitas sama efisiensi kita kerja. Terima kasih. Lanjut, ada lagi Bapak Ibu guru? Satu saran dan satu masukan lagi Bapak Ibu. Ya, dari Bu Dewi, Bu Dwi. Satu aja, dua aja ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya hanya dua aja Pak. Untuk masalah toilet atau kamar kecil, itu kadang air suka nggak ada. Saya yang makanya jadi suka ada yang dari silang mungkin ya. Pas kita udah itu mau itu saya cek dulu ada baru. Nah yang nggak ngecek dulu ini mungkin jadi kan ya itu karena air suka nggak ada, itu aja mungkin ada yang rusak. Dan yang kedua itu masalah nama siswa yang ini memang penting sekali Bapak Ibu, karena di siswa saya satu itu ada yang namanya kemarin saya lupa sampai saya suruh bawa fotokopi ijazahnya, karena nama di absen itu tidak ada putranya di kalau masalah. Terus tapi di buku tulisnya kok ada putranya. Ini nama-nama juga dari mana? Akhirnya saya suruh bawa. Berarti bisa ya bikin yang gede-gede ya kan? Karena kemarin iya, kayak rapot belum saya fixkan lagi ya. Jadi ini saya kasih hari tanggal PPD. Ada memang yang Pagi sore. Minggunya sih 3 kali saya makan. Pagi siang habis istirahat itu dibersihkan. Oh iya. Habis istirahat kali Pak. Habis istirahat. Nah, terus masalah tadi apa ya? Apa tuh? Islami Pak. Kan perempuan Islami aja ya, nggak perlu harus cek semuanya juga. Emang jenis kelamin cuma 2 pun. Nggak perlu cek semuanya, karena kan suka banyak kasus di YouTube. Kemarin ada ya jenis kelamin? Iya ada. Ya ada itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanggapin yang 2, yang lain nanti ditulis aja ya, disampaikan saran dan masukannya untuk nanti tim pengelolaan membuat program atau apa yang akan dilaksanakan untuk tahun ajaran 2002-2003. Ini terima kasih dari Bu Ika masukannya. Ini papan nama ya per lantai ya untuk di kamar mandi. Saya juga berharap sih kamar mandi itu dibersihkan paling enggak sehari 2 kali, 3 kali lah gitu. Pagi, tapi kalau pagi itu kan sorenya sudah dibersihkan kan ya. Biasanya pagi itu udah bersih kamar mandi, nanti habis anak-anak istirahat juga dibersihkan kembali kan gitu kan. Baru nanti sore setelah anak-anak pulang kan memang kami membersihkan koridor dan ini kamar mandi dibersihkan kembali. Terima kasih Bu Ika, nanti saya coba dengan Pak Yoyo Putri untuk mengandalkan ya untuk membuat papan Bu, papan yang kecil aja kayak kartu kir kali kan. Kartu faktor atau ya. Tapi lebih baik sih ini kayaknya papan Bu, papan aja tapi agak kecil kita ini kan gitu. Yang kayak papan tapi kecil, nah. Kayak Kartu SPP zaman dulu. Iya, gitu. Papan dihapus lah. SPP Pak. Kertas. Kertas aja ya. Pakai kartulis kayak di Utara. sebenarnya ini nggak terlalu ribet banget sih, nggak seperti bayangan kita kata papannya seperti apa. Ini yang maaf aja, nanti diselikin kartu kontrolnya. Nanti tiap bulan kalau itu sudah selesai ditandatangani sama pimpinan sekolah bahwa itu sudah dilaksanakan dan nantinya akan kita kolektif atau kita kumpulkan sebagai bukti bahwa itu sudah dilaksanakan. Jadi kalau papannya nanti dihapus, buktinya kan kurang terdokumentasi. Kalau pakai kertas
kertas biasa, nanti kalau dia ditandatangani ditaruh lagi di situ, itu kan gampang kita ngambilnya. Kayak yang di mall-mall itu loh Pak. Jadi ada kontrolnya gitu. Kalau di mall kan biasanya ada. Siap. Terima kasih Bu Ika. Untuk masukannya ya, untuk kamar mandi. Terus untuk Bu Dwi, air memang ke lantai 4 sih nyampe juga. Cuman yang sebelah sana itu kemarin kan kecil sempat rusak lagi kebetulan gitu ya. Ya makanya solusinya nanti insya Allah Bapak juga akan menganggarkan tadi disampaikan ya untuk membuat sumur satu lagi kan, mudah-mudahan air nanti bisa tertangani juga itu untuk air. Nah terus untuk nama siswa tadi udah panjang lebar oleh Pak Bagio ya, dan Pak Bagio memang sampai kemarin pun ada yang salah, itu jenis kelamin aja salah. Oh anak saya laki kalau salah ya, tertulis perempuan ya, begitu mau PPDB bermasalah kemarin itu baru ngeh gitu orang tua gitu. Jadi memang Pak Bagio nggak nginput kalau yang untuk dari negeri, katakan besoknya yang PPDB kita jatahnya berapa, kita hanya narik data aja kan gitu. Cuman kalau ada perbaikan orang tuanya mengontrol salah anak saya baru bisa diperbaiki dengan data yang ada di upload ya Bapak ya. Terima kasih Bu Dewi. Untuk jenis kelamin dan nama siswa memang seperti itu, kemarin ada kejadian misalnya. Untuk Bapak Ibu guru yang lain nanti dicatat aja masukannya. Terima kasih apresiasinya ke tim pengelolaan. Barangkali saya cukup sekian. Kalau nanti ada tambahan dari Pak Bagio barangkali masukan seperti tambahannya tadi menambahkan lagi. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.